Ya, saya ini di dunia ini ada sebagai hakim agung, tapi di akhirat itu calon terdakwa semua orang itu. Saya waktu masuk hakim agung, saya kira tahun 2000 itu, saya kira media Indonesia pernah memberitakan saya calon hakim yang paling miskin dulu. Anda dengan bajai warna merah. Iya dulu. Itu ya. mobil pribadi Anda itu? Karena belum dapat mobil dulu, bukan dia. Jadi saya dengan bajai dari Mahkamah Agung, saya dulu menyewa di Kuitang, ya, belakang bengkel itu di Kuitang. Dan Anda naik bajai ke kantor? Iya, pulang pergi saya naik bajai. Boleh tahu gaji Anda berapa sih, kok kelihatannya Anda sombong sekali? Iya, itu saya tidak tahu, lupa saya, bukan di jumlahnya itu gaji saya. Saking banyaknya atau saking cepat habisnya? Coba. Saya kira yang kedua itu aja. Ada pendapatan di luar itu? Oh, nggak boleh. Apa cukup gaji Anda untuk hidup? Ya kita ini kan ukurannya kan muremas saya itu, saya bekerja di Mahkamah Agung ini kan bukan untuk mencari fasilitas. Saya akan berkhidmat di Mahkamah Agung ini, akan menghabiskan sebagian usia saya itu untuk menegakkan keadilan, itu aja. Jadi kalau ada fasilitas saya pergunakan, kalau tidak ada ya saya tidak pernah komplain dulu. Ada pendapat yang mengatakan Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih berat daripada pengadilan di bawahnya. Apakah hal itu menurut Anda benar? Oh, tidak benar. Kenapa tidak benar? Tidak benar. Jadi kasasi itu kan alasannya salah menerapkan hukum, melampaui batas kewenangannya. Jadi kalau salah menerapkan hukum itu harus diluruskan. Itu kontrolnya ada di legal reasoning, pertimbangan-pertimbangan. Hakim itu benar nggak pertimbangan, menimbang. Itu kalau putusannya itu tidak benar, itu harus diluruskan, itu kelihatan sekali. Sebagai manusia, ketika Anda menjatuhkan keputusan yang kemudian membuat gaduh negara kita di masyarakat, adakah kemudian Anda mulai bertanya-tanya dalam hati apakah keputusan ini memang baik dan tidak baik, atau itu tidak mengganggu Anda? Sama sekali tidak mengganggu. Jadi Anda bisa tidur nyenyak? Saya harus tidur nyenyak saya. Jadi hakim itu tidak boleh memutus dengan perasaan ragu-ragu, tidak boleh. Itu harus yakin betul, yakin betul. Jadi ketika Anda tahu bahwa keputusan Anda itu menimbulkan riuh rendah di masyarakat, biasanya apa yang Anda lakukan? Oh, tidak apa, saya nyenyak aja, tidur saya tidak ada. Pernahkah istri dan keluarga Anda mempertanyakan keputusan Anda? Oh, enggak pernah itu, Bu Andi. Jadi saya sudah memberitahukan pada keluarga saya bahwa yang keluarga saya itu, termasuk ponakan-ponakan saya, itu yang famili Anda itu adalah Artijo, hakim agungnya bukan. Hakim agungnya bukan. Jadi hakim agung, jabatan hakim agung itu kan artefak ya. Artefak itu satu yang melekat ya. Itu tidak masuk dalam diri saya. Saya kan sering melihat, terutama dalam liputan televisi, terdakwa yang menangis terseduh-seduh, bahkan kadang meraung-raung. Anda sendiri pernah nggak menyaksikan hal semacam itu? Enggak, kalau seorang terdakwa itu mesti cari alasan. Sakit, itu biasa terdakwa begitu. Terdakwa itu mencari pembenaran itu. Baik, tapi pertanyaan saya, Anda pernah nggak melihat adegan-adegan semacam itu? Ya, lihat juga di televisi juga ada. Nah, apakah dalam keputusan Anda hal semacam itu tidak menjadi pertimbangan? Enggak, itu kalau terdakwa itu mesti itu sering mengeluarkan seperti air mata buaya keluar air matanya. Gitu. Kalau orang kemudian menuduh atau menilai Anda hakim yang kaku, hakim yang hanya berlandaskan hukum, hakim yang tidak punya hati nurani, tidak punya peri kemanusiaan, apa komentar Anda? Enggak, justru saya harus lebih banyak memberikan perhatian pada peri kemanusiaan kepada rakyat, bukan kepada koruptor. Kalau koruptor itu harus dihukum.